Jadi akan berhadapan Jokowi Prabowo dengan kotak kosong. Pak Yusuf Kalla itu sesungguhnya tetap ingin jadi wakilnya Pak SBY. Bahkan sesungguhnya pasangan JK dengan Wiranto itu pasangan yang terbalik, pasangan yang tertukar. Buat saya kacamata sekarang itu, kita bukan berhadapan dengan sosok seperti Soeharto, bukan. Dicari oleh media, diundang gitu. Ya. Siapa di belakangmu, Bang? Sensasi baru, nikmati waktu. Bang Kodari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. Orang yang paling dicari nih satu orang nih. Iya benar. Bener nggak? Berasa nggak orang Bener. paling dicari ya? Benar. Dicari, dikirimin WA ya, terutama gambar saya yang lagi begini di acara, boleh nyebut nama acara nggak? Ya, boleh. Boleh, di Mata Najwa itu. Terus kemudian WA saya itu karena nggak berhenti masuk nomor-nomor ya, ada yang mendukung, terus kemudian ada yang protes juga. ya minta kaos juga begitu. Akhirnya 2 hari setelah acara Mata Najwa itu saya putuskan untuk istilahnya dihibahkan untuk Karena tema. saking ada ribuan. Iya, tema Jokowi Prabowo 2024 begitu. Dan pada hari ini dipegang oleh staf saya begitu. Karena kan harus dijawab semua itu. Yakin Dan dijawab semua? iya, dan menurut saya harus dijawab. Oh, oke. Karena saya kan punya kepercayaan bahwa saya tidak sendiri di Republik Indonesia ini. Lihat dong, ada nggak? Hah? Ada nggak nomornya di situ? Nomornya sudah diserahkan sama staf saya, nggak saya pegang lagi. Oke, Jadi saya biasanya pegang 2 HP. Pada hari ini saya cuma tinggal pegang 1 saja gitu. Jadi dulu itu ini saya punya 2 HP. Pertama yang pribadi ya istilahnya, nggak ada grupnya gitu. Yang satu lagi khusus buat grup kan banyak nih. Iya. Ya saya ini kan SMP-nya ada 2, SMA-nya ada 2. Belum lagi yang urusan ini. Iya, jadi karena saya pindah-pindah, belum lagi grup-grup politik, kemudian aktivis segala macam dan seterusnya. Jadi saya taruh di 1 HP begitu. Nah, HP itu 081119241131. Nah, masuk tuh. Iya, Masuk sekarang tuh. 0811 ya 924131 yang saya sampaikan di Mata Najwa itu dipakai buat grup-grup tersebut begitu. Nah, karena begitu banyak yang masuk harus dibalas begitu, ya saya nggak kepegang. Jadi saya serahkan sama staf untuk istilahnya menjawab dan kemudian mencatat begitu. Siapa namanya, berasal dari daerah mana begitu. Karena saya membayangkan bahwa ini akan jadi cikal bakal komunitas ya Jokowi Prabowo 2024 begitu. Itu buat dicatat buat yang mereka para pendukung gitu. Ada Iya, yang menghujat nggak di situ? Ada Protes juga, gitu, ada juga yang menyerang dan memprotes misalnya begitu ya. Tapi terus terang saya nggak sempat buka lebih detail karena pada saat acara itu sampai besoknya itu nggak berhenti. Nah, kameramen kan pada waktu acara itu kan setelah selesai kan mau bikin yang di balik layar tuh istilahnya behind the scene. behind the scene begitu. Bang, coba buka Bang 1 WA-nya. Ya nggak bisa, saya bilang kalau dibuka ini langsung kegeser gitu. Tapi pasti ada. Cuman waktu itu sih nggak begitu banyak ya yang menghujat. Nggak tahu kalau belakangan. Terakhir kemarin saya tanya sama staf saya, masih masih ada WA masuk nggak? Masih ada beberapa puluh Ya, gitu. abis ini masuk lagi nih. Masuk lagi ya. Apalagi nomor udah dipublish. Iya, jadi saya melihat bahwa pertama memang saya tidak sendirian begitu. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang punya imajinasi politik yang sama begitu. Dan sebetulnya tidak mengherankan. Itu baru ketahuan nggak sendirian. Baru tahu bahwa ternyata nggak sendirian gitu. Setelah Ya, saya merasakan, saya punya keyakinan bahwa saya tidak sendirian. Karena apa? Karena ya begini, politik Indonesia selama dari 2014 sampai dengan sekarang ya, paling tidak sampai dengan 2019, itu kan terbagi menjadi 2 ya, pro Jokowi dengan pro Prabowo begitu. Nah, mereka ini memang buat saya juga tidak mengherankan. Karena apa? Kalau saya tanya alasan memilih calon presiden, itu ada 2 alasan tertinggi memilih calon presiden. Pertama yang merakyat, yang kedua tegas begitu. Yang merakyat itu 95% lebih itu pasti ke Jokowi. Ada sih 2-3% yang merakyat, lalu kemudian Prabowo gitu.
Tapi mayoritas itu ke Kayaknya nggak Jokowi. matching ya, nggak Iya. matching nggak merakyat tapi masuknya ke Benar. Prabowo. Iya, nggak, kalau kita bicara secara umum kan nggak matching begitu ya. Tapi kan namanya imajinasi orang kan macam-macam. Ada, tapi minoritas sekali Oke. gitu. Yang tegas? Yang tegas itu 95% lebih di kepala dia tuh Prabowo. Oh, oke. Jadi memang masyarakat kita itu terbagi dua kategori ya. Kalau istilah saya itu ya antara gudeg dengan rendang. Nggak enak tuh Gudeg kayak dengan gue rendang sama gitu. rendang disatuin Tapi kayaknya itu nggak. ya menariknya ya. Kenapa saya pakai istilah gudeg dengan rendang itu? Karena memang di Jawa Tengah, ya Jogja gitu ya, Jokowi kuat sekali. Ya. Ya kultur Jawa lah kuat. Tapi di Sumatera Barat Prabowo kuat sekali. Jadi segampang itu ya rumusnya, segampang itu merakyat tegas. Iya. Jawa, Sumatera, ya udah satuin aja gitu. Segampang itu rumusnya ya. Nah, jadi pertama kan terbagi dua ya. Ya memang Jokowi itu atributnya ada beberapa. Pertama merakyat, kemudian sederhana, ya. Terus yang ketiga setelah beliau menjadi petahana selama 5 tahun, itu tambah satu feature lagi yaitu kerja nyata. Gitu. Kalau Prabowo itu tegas, kemudian militer. Dan berwibawa tuh kan rendang banget kan gitu, rendang banget. Nah, yang jelas adalah dua orang ini memang yang paling tinggi dukungannya secara sangat konsisten dari 2014, 2019 dan sebetulnya sampai sekarang tuh masih paling tinggi tuh dua itu gitu loh. Kalau surveinya demografi secara umum ya. Bukan misalnya anak muda, karena kemarin ada indikator yang rilis khusus untuk anak muda sekali, usia 17 sampai 21 Itu beda kalau ya? nggak salah. Nggak masuk ke dua orang ini? Iya, beda. Jadi ya beberapa bulan yang lalu kan ada survei misalnya SMRC begitu ya. Dia menemukan masih nomor 1 adalah Prabowo, dan kalau pertanyaan terbuka ya artinya ya namanya pertanyaan terbuka kan orang bisa menyebut siapa saja. Itu paling banyak disebut masih Jokowi. Gitu. Dan saya sendiri tahun lalu itu pernah membuat survei juga yang tetap ada nama Jokowinya gitu. Dan kalau ada nama Jokowinya nomor 1 tetap Jokowi begitu. Jadi kan dua nama ini sangat kuat, dan keterbelahan yang ada itu ya berpusat di antara dua orang ini begitu. Sehingga kalau dua orang ini bergabung ya, maka kemudian potensi polarisasi dan potensi bahwa figur seperti Prabowo itu akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang yang pada saat ini saya sebut sebagai sebagai ya kalau Islam politik itu terlalu luas ya, sebagai NKRI bersyariah atau Pancasila Piagam Jakarta itu sudah nggak ada lagi ruangnya begitu. Karena itu yang terjadi di 2014 sebenarnya dan 2019. Posisi sekarang Prabowo sama Jokowi sudah bersatu kan? Ya Betul. kan? Sudah bersatu dalam satu pemerintahan, tapi polarisasi masih ada. Berarti bukan itu dong masalahnya. Bukan karena dari dua orang ini bersatu atau tidak gitu. Iya, jadi ada dua PR kita sebetulnya India. Pertama, PR agar jangan sampai polarisasi yang laten ini gitu ya, kemudian menjadi ledakan besar. Nah, potensi ledakan besar itu dia paling bisa terjadi pada saat pemilu, khususnya pemilu presiden begitu. Sekarang masih adem gitu. Adem karena nggak ada polarisasi tapi nggak keluar. Jadi bukunya Jack Snyder yang saya kutip beberapa kali dalam menyampaikan gagasan ini, yang judulnya From Voting to Violence, dari pemilu kepada kekerasan, itu mengatakan bahwa memang yang namanya violence dalam konteks demokratisasi dan pemilu segala macam itu biasanya berkaitan dengan primordialitas gitu. Jadi SARA begitu ya, atau politik identitas itu seperti buaya. Dia kalau airnya tenang bukan berarti dia nggak ada gitu. Ada kayak kayu tapi iya, gitu. kayak kayu dia begitu. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini buayanya diam dia di bawah permukaan, tapi dia siap menyergap. Nah, begitu waktunya, momentumnya itu pas gitu ya, dan memang memungkinkan, maka buaya itu akan keluar dan menggigit kita. Dan jadi abang memasangkan dua orang ini supaya buaya itu nggak keluar gitu. Salah satunya itu. Betul, supaya buaya itu tidak punya peluang untuk keluar dan kemudian menggigit kita semua sebagai sebuah bangsa. Sebetulnya buaya itu kan harusnya udah nggak ada ya, karena melihat mereka sudah bersatu. Tapi analisa abang Indobarometer, apa
karena polarisasi masih ada, sementara mereka sudah bersatu, tapi masih ada polarisasi. Jadi Analisanya begini, apa? polarisasi itu ada problem latennya, ada problem historiknya, dan ada juga problem kekiniannya. Pertama, problem historik ya. Memang bangsa Indonesia ini ketika dulu mau didirikan, para tokoh bangsa itu terdiri dari berbagai macam latar belakang dan ideologi. Iya. Ya, jadi ada yang memang ideologinya dari awal nasionalis, ya, bahkan ada yang komunis, begitu. Ada yang Islam, ya, ada yang moderat, ada yang keras, bahkan ada yang ingin mendirikan negara Islam, begitu. Jadi sebetulnya tahun ketika Republik ini didirikan, lalu kemudian ketika pemilu pertama tahun 55, dengan sekarang ini, itu sebetulnya banyak persamaannya, kuah ideologi, gitu. Jadi ini sekarang kalau sekarang ini saya secara sederhana membagi ideologi politik Indonesia itu, kalau ke kanan itu santri atau Islam. Oke. Kemudian ke kiri itu non santri atau nasionalis. Oke. Begitu. Nah, santri ini ada dua macam. Aha. Santri yang Islam tradisional, Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian santri yang modernis, begitu. Ya, organisasinya Muhammadiyah, begitu ya. NU itu Islam yang yang akomodasi terhadap elemen-elemen Nusantara atau lokalnya itu kental, gitu. Kalau Islam modernis itu orientasinya pemurnian, begitu. Nah, analisa sekarang masih Iya. ada Nah, polarisasi. iya. Jadi agak panjang sedikit ini, karena Iya. waktu juga panjang, boleh ya? Ya, waktu Ini panjang, kuliah. tapi pertanyaan juga Tapi ratusan. ini harus dijelaskan, karena ini nggak banyak dipahami oleh orang. Oke. Tapi ini pondasi dari politik Indonesia. Kalau mendengarkan penjelasan saya ini, insya Allah nanti paham politik Indonesia dengan mudah. Oke, oke. Jadi Islam tradisional ini melahirkan partai-partai namanya PKB dan kemudian P3. Dulu P3 itu campur gado-gado sebetulnya waktu dipaksakan fusinya oleh Orde Baru. Tapi makin ke sini kepemimpinannya dan kebijakannya makin berorientasi kepada Nahdlatul Ulama, begitu. Nah, Islam modernis itu sekarang diisi dua partai. PAN, ya, kalau PAN kan jelas kaitannya dengan Muhammadiyah, kemudian PKS, begitu. Lalu ada dua partai baru yang kira-kira mau nyusul ke sana, yaitu Partai Umatnya Pak Amin Rais dengan Partai Geloranya Anies Mata, gitu. Nah, di sebelah kiri nasionalis tadi itu saya bagi dua secara sederhana. Ini nggak lebih rumit ya dibandingkan dengan kategorisasi Islam tadi. Islam pro pasar, begitu ya. Kemudian Islam populis atau proteksionis. Ya. Nah, proteksionis ini lebih mudah dijelaskan karena retorikanya biasanya pasar harus dilindungi, terus kemudian ya ekonomi lemah harus diproteksi gitu. Dan biasanya kalau kampanye itu retorikanya misalnya Gerindra ya, itu buruh, petani, nelayan begitu. Nah, partai nasionalis yang pro pasar ini contohnya Golkar, kebijakan Pak Harto selama Orde Baru ya, Nasdem gitu. Nah, yang Islam nasionalis proteksionis ini mbahnya itu ya atau pelopornya itu ya PDI Perjuangan. Oke. Tokoh contohnya PDI Perjuangan. Singkat cerita. Gerindra itu juga orientasinya ke situ. Oke. Jadi masing-masing nih nasionalis proteksionis diisi dua, yaitu PDI dan Gerindra begitu. Nah, kalau melihat kategorisasi ini menjadi jelas bahwa sesungguhnya calon presiden kita dua kali itu ya, dan imajinasi masyarakat Indonesia itu sebetulnya itu datang dari satu segmen saja, yaitu nasionalis proteksionis begitu. Kalau yang suka sepak bola ini ibarat derby Manchester United dengan Manchester City gitu. Tetapi karena kepentingan politik Pak Prabowo ingin menang, perlu teman, cari dukungan dari manapun juga begitu. Tiba-tiba Prabowo yang tadinya di kiri sini, kiri jauh sini, ya kiri luar ini menjadi loncat menjadi kanan luar atau kanan jauh begitu. Tapi masyarakat tetap ada di sana ya? Saya coba jelaskan dulu ya bagaimana ini antara level elit dengan level ideologi ini bisa sangat berbeda nih, antara praktek politik dengan ideologi politik ini bisa loncat banget. Makanya kemudian pada tahun 2019 mulai diserang nih Pak Jokowi dengan cap komunis, cap Kristen segala macam, bahwa ini calonnya dari Islam begitu, dan makin mengental pada tahun 2019 dengan adanya baiat dari ulama gitu ya, dan kemudian Sandiaga Uno dikasih cap santri milenial gitu. Lalu Pak Prabowo itu semacam
apa istilahnya itu, dibaiat oleh Ustadz Abdul Somad kan begitu kan? Iya. Jadi jadilah seorang Prabowo ini calon dari kubu Islam bertentangan dengan Jokowi dari kubu nasionalis begitu. Itu yang saya maksudkan, bagaimana kekuatan-kekuatan politik Islam ya, atau katakanlah ya NKRI bersyariah dan seterusnya itu memanfaatkan pertarungan politik antara Jokowi dengan Prabowo menjadi sebuah katakanlah konstruksi pertarungan primordial dan menciptakan polarisasi begitu. Dan ini sesungguhnya mengalami pengentalan dan kita lihat benang merahnya pada Pilkada Gubernur DKI 2017 gitu. Aktor-aktor 4-11-2-1-2 itu yang mendukung Anies itulah orang yang sama mendukung Prabowo pada tahun 2019 begitu. Dan saya melihat hal semacam ini akan dimainkan lagi pada tahun 2024 ya. Mungkin pada situasi dan kondisi yang akan lebih eskalatif begitu. Kenapa lebih eskalatif? Karena ya sekarang ini penjelasannya ya soal polarisasi ya. Polarisasi ini banyak nih. Polarisasi ini ya sekarang ini menjadi fenomena global sebetulnya karena ada imigran ya di Eropa mengalami problem identitas, benturan ekonomi, benturan peradaban. Kemudian ya ini juga di Amerika begitu. Dan ditambah satu lagi yang dulu tidak ada, nggak ada dulu ya, fenomena media sosial. Di mana media sosial itu semakin mewarnai hidup kita, begitu ya. Kita menjadi makhluk dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, begitu. Dan kemudian yang namanya internet atau medsos itu dia dengan algoritma binernya dia kemudian ya seperti ada dinding gitu. Mengakses Jokowi terus, mengakses Prabowo terus, dan itu yang membuat potensi konflik yang di lapangan ya, kemudian konstruksi elit, lalu dengan media sosial itu ketemu menjadi satu dan dia menjadi sesuatu yang berbahaya dan tidak cukup diselesaikan oleh Jokowi Prabowo bersama pada hari ini ketika mereka katakanlah Jokowi presiden, Prabowo menteri, tapi akan lebih kuat lagi, lebih aman lagi kalau 2024 Jokowi presiden, Prabowo wakil presiden. NKRI yes. Masuk tuh barang. Iya. Dari sekian menit ya penjelasan Abang, boleh dihabiskan satu botol ini. Dari sekian menit penjelasan Abang, pertanyaannya, manusia-manusia yang ada di sini itu mau apa enggak gitu? Karena sudah ada pernyataan dari Pak Jokowi, mungkin kita bisa lihat ya. Salah satu pernyataan dari Pak Jokowi mengenai rencana-rencana 3 periode ini. Ada yang pernyataan Pak Jokowi, satu ingin menjerumuskan. Mana ini nih tanggapi Jokowi, saya tidak berminat jadi presiden 3 periode. Boleh di agak ke bawah ya, kita lihat pernyataan Pak Jokowi mungkin ya. Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamankan 2 periode, kita harus jaga sama-sama. Boleh ke bawah lagi, ke bawah lagi. Salah satunya yang aku catat nih, aku sempat catat, ada yang ngomong presiden 3 periode. Ada nggak keluar di sini? Nggak ada, belum ada. Itu ada 3 maknanya. Ini menurut Pak Jokowi nih. Satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin menjerumuskan. Yang ketiga, ingin menjilat. Abang di antara 3 ini masuk kategori yang mana? Saya kategori nomor 4. Nomor 4 ingin apa? menyelamatkan bangsa dan negara. Enggak, Pak Jokowi cuma pilih 3. Ya nggak apa-apa, boleh Pak Jokowi punya kategorisasi, saya punya kategorisasi. Tapi kan pelaku sendiri. yang ada di situ adalah Pak Jokowi. Enggak, yang ada di salah. sini. Jadi salah. Jadi pelaku pertama kalau mau menuju kepada Jokowi Prabowo itu adalah MPR. Kenapa? Kalau ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan menuju Jokowi Prabowo 2024 harus ada amandemen ya, karena itu akan menjadi periode ketiga. Maka aktornya itu adalah MPR. Karena perubahan Undang-Undang Dasar itu yang melakukan adalah MPR. Dan ada syarat-syaratnya. Pelaku dalam hal ini adalah yang menjalankan kepresidenan nanti begitu. Kan beliau gitu. Dari 3 itu Abang itu nomor 2 nanti ya. Ketika masyarakat Indonesia tetap menghendaki Pak Jokowi dan menghendaki Pak Prabowo, ya saya yakin bahwa partai politik pun ya akan menyampaikan dan akan meminta Pak Jokowi untuk maju lagi begitu. Pak Jokowi kan tidak berada dalam ruang hampa ya. Beliau misalnya punya partai PDI Perjuangan begitu. Bukan milik beliau juga PDIP. Iya, tapi begini, dulu siapa yang meminta Pak Jokowi maju calon gubernur DKI Jakarta?
Ibu Mega, PDI Perjuangan. Dulu Pak Jokowi itu adalah wali kota Solo. Iya. Dan dulu orang tidak membayangkan bahwa calon gubernur DKI Jakarta itu bisa datang dari kota Solo. Nggak ada yang membayangkan sama sekali begitu. Tapi oleh Bu Mega diambil Pak Jokowi ini untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan ternyata menang. Nah, dan menjelang 2014 sebetulnya sebagian orang PDI Perjuangan setahu saya itu masih mau Bu Mega jadi calon presiden begitu. Tetapi kemudian melihat situasi dan kondisi, ya, melihat perkembangan, karena Bu Mega juga kemudian membentuk tim untuk mengkaji pertarungan calon presiden, akhirnya dikasih masukan saran gitu loh, Bu, berdasarkan riset bahwa yang paling berpeluang itu adalah Pak Jokowi, dan ya saya nggak tahu persis bagaimana dinamikanya ya. Masuk tuh tapi orang akhirnya intinya akhirnya partai menugaskan kepada Jokowi untuk maju calon presiden. Dan yang ditugaskan kalau nanti misalnya Bu Mega menugaskan Pak Jokowi, ya, amandemennya dilakukan, ya, undang-undang dasarnya memungkinkan, tatanannya ya memungkinkan. Lalu Bu Mega mengatakan Pak Jokowi maju lagi begitu. Saya yakin maju. Apalagi kalau wakilnya Pak Prabowo. Ini banyak orang nggak tahu, ya. Pokoknya apapun yang disampaikan oleh Ibu Mega, Pak Jokowi pasti manut gitu ya. Yang nggak tahu juga. tapi begitu dapat tugas, ya, yang istilahnya ya secara konstitusional lalu kemudian dari masyarakat juga ada aspirasinya begitu ya. Dan juga elit politik yang lain itu kemudian juga ya ke arah yang sama, menurut saya amat sangat mungkin. Sekarang kan masyarakat apalagi misalnya wakilnya Pak Prabowo. Banyak orang tidak tahu bahwa hubungan antara Ibu Mega atau keluarga Teguh Umar dengan Prabowo Subianto itu sangat baik gitu. Itulah sebabnya saya dulu waktu misalnya tahun 2019 itu pertemuan begitu sulit ya. Pak Luhut katanya mau ketemu, mempertemukan nggak berhasil. Pak Luhut kan ya hubungan dengan Pak Prabowo kan itu karena sama-sama militer ya, sama-sama Kopassus katakanlah begitu. Mau mempertemukan ini kan harus ada titik temunya, harus ada sejarahnya begitu. Nggak berhasil. Saya bilang yang bisa mempertemukan ini Teguh Umar gitu. Karena apa? Karena saya tahu bahwa ya Pak Prabowo dulu kembali ke Indonesia, ya setelah reformasi kan beliau sempat istilahnya mental keluar, ya bahkan kalau tidak salah domisili di Jordan. Itu yang membuka pintu untuk pulang, meminta pulang itu adalah keluarga Teguh Umar, khususnya Pak Taufik Kemas begitu loh. Jadi ada hubungan yang panjang antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, yang membuat kemudian artinya ya ada maju mundur, ada pro kontra, tetapi ada ikatan emosional. Jadi Bu Mega itu paling tidak memiliki rasa nyaman dengan Prabowo, dan apalagi tadi Pak Prabowo itu latar belakangnya kalau kembali kepada pemetaan ideologis yang saya sebutkan, sesungguhnya adalah datang dari kelompok yang sama, yaitu nasionalis. Tadi Pak Jokowi kemungkinan besar akan manut apa yang dikatakan oleh Ibu Mega. Pak Prabowo juga akan manut, mau menjadi wakil presiden. Setelah sebelumnya kan kayak maju untuk jadi presiden, sekarang maju jadi wakil presiden. Iya, pertama begini, yang namanya politisi atau aktor politik itu dia membaca kemungkinan-kemungkinan begitu ya, dan opportunity yang tersedia. Saya mulai aja dengan pengalaman misalnya Pak Wiranto. Pak Wiranto pernah jadi calon presiden tahun 2004 ya dari Partai Golkar. Tapi tahun 2009 beliau bersedia menjadi wakilnya Pak Yusuf Kalla begitu. Lepas dari hasilnya menang atau kalah ya pada waktu itu jelas ada calon presiden jadi calon wakil begitu. Yang kedua, menurut saya Pak Prabowo juga akan melakukan perhitungan begitu loh. Melakukan kalkulasi. Ini saya maju calon presiden terus ya, atau saya maju calon wakil presiden dengan peluang berhasil yang lebih besar begitu. Saya katakan pada hari ini kalau bicara opportunity ya, bicara opportunity jauh lebih pasti pasangan Jokowi dengan Prabowo. Kenapa? Jokowi Prabowo dengan dukungan politik yang ada pada hari ini, dan kalau itu linear, dan saya anggap ya bisa kita katakan bisa linear sampai dengan Pilpres, maka akan ada satu pasangan saja pada Pilpres 2024 begitu. Karena Demokrat dengan PKS itu nanti tidak sampai 20% begitu. Jadi akan berhadapan Jokowi Prabowo dengan kotak kosong. Apa begitu. untungnya sih?
Untungnya berhadapan dengan kota kosong itu bukannya banyak ruginya ya? Untungnya pertama adalah tensi pasti jauh menurun. Nah, inilah kemudian masuk yang saya bayangkan tadi, bahwa polarisasi di tahun 2024 itu bisa sangat diminimalisir. Karena tidak ada peluang untuk menunggangi katakanlah Pak Prabowo. Yang kedua, berhadapan dengan kota kosong. Pasti ada, ya riuh rendah itu tetap ada, tapi pasti volumenya jauh lebih kecil ketimbang kalau itu orang, begitu. Seperti sudah terjadi di beberapa pilkada yang lain, begitu. Kota kosong itu bisa terjadi juga karena masyarakat, aduh udah deh malas milih, bisa juga kayak gitu kan. Maksudnya ya berhadapan dengan dua. Iya, kota kosong ya. Jadi intinya sih kota kosong dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi yang sampai sekarang masih bagus, begitu ya. Relatif konsisten ya. Ya bayangkan Pak Jokowi sendiri sudah cukup kuat, bagaimana kalau nanti ada Pak Prabowo, begitu. Pendukung Prabowo ini ada dua macam. Ada yang nasionalis dan mereka dengan mudah nanti, dan sejauh ini ya dengan mudah bisa menerima Pak Prabowo bergabung. Tapi ada juga yang kalangan yang berbeda yang menolak Pak Prabowo itu gabung dengan Pak Jokowi, gitu. Zaman tapi intinya sekarang aja nih banyak yang nolak kan? Tapi intinya akan memperkuat, begitu. Jadi Jokowi sendiri itu sudah lebih dari 50%, kalau ditambah Prabowo tambah 50% lagi, begitu. Bang, kalau Abang bilang akan memperkuat ya, emang udah ada surveinya? Belum kan? Memperkuat apa? Ya tadi akan memperkuat kalau mereka bergabung gitu kan, dan nanti bisa lawan dengan kota kosong. Oh, gitu. belum. Ya, disurvei dulu belum. Baru ada data di situ kan? Nah, semua hal di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama dalam dunia ide, kedua dalam dunia nyata. Ini saya baru berangkat dari ide, dari gagasan yang terus terang saya akumulasi, tapi mengerucut betul setelah lihat Pilpres Amerika kemarin, bulan November ya. Saya sangat terkejut dan sangat takut bahwa hal seperti itu akan terjadi di Indonesia. Ya, terkejut kenapa? Amerika negaranya sudah 250 tahun, ya Pilpres udah jauh lebih banyak daripada kita. Selama ini punya tradisi yang sangat terjaga luar biasa, begitu ya. Begitu kalah, ya nggak usah disuruh ngaku ngomong sendiri, kasih pidato kekalahan, begitu. Tapi sekarang bukan cuma nggak mau mengaku kalah, ya, malah kemudian masanya itu bergerak berusaha menggagalkan acara pelantikan, itu saat itu pengesahan, kan? Ya. Sekarang udah enggak Bang? Sekarang udah. Oh masih sampai sekarang itu masih ada pendukung Donald Trump yang tidak mau terima, anggota Senat dari Republikan yang nggak mau terima. Tapi poin saya sebetulnya adalah pada hari H, ya, pada hari H itu ada massa yang menyerbu gedung Kapitol untuk menggagalkan, ya, dan ada yang mati pada saat itu. Itu kan contoh di Amerika. Saya tidak pengen ada yang mati. Nah, di Amerika saja yang tadi negaranya sudah mapan, pendidikannya begitu bagus, bisa terjadi hal semacam itu. Apalagi di Indonesia. Bisa iya, bisa enggak. Resikonya bisa besar. Sebetulnya resiko bisa besar, bisa enggak juga ya. Cuman saya nggak mau ambil resiko, dan sebetulnya hal semacam itu sudah hampir pernah terjadi. Nah, ini nggak banyak yang tahu. Tahun 2014 itu ada pendukung Prabowo, ya, menggerakkan massa, bawa massa untuk menggagalkan pelantikan Jokowi JK pada saat itu. Dan sudah sempat ada reaksi dari timnya Pak Jokowi mau mengirim massa yang sama untuk menghadang massanya Prabowo, begitu. Tapi singkat cerita, untunglah Pak Jokowi mengetahui dan mengambil tindakan yang benar, ya, bukan mengerahkan massa tandingan, begitu, tetapi menghubungi para elit, ya, dari dari Prabowo Hatta. Pertama ke Pak Abu Rizal Bakri, datang ke Menara Epicentrum. Besoknya ketemu dengan Pak Prabowo, ya, di Kertanegara. Akhirnya beliau berdua hadir dan alhamdulillah bentrokan itu tidak terjadi. Nah, tidak ada jaminan, saya ulang ya, tidak ada jaminan bahwa hal semacam itu, ya, adanya komunikasi ini akan terulang lagi di tahun 2024. Tidak ada jaminan juga bahwa itu akan terjadi. Iya, tapi saya dalam situasi berbahaya lebih memilih worst case skenario. Saya lebih memilih skenario negatif untuk dicegah, begitu. Begini, yang namanya politik Indonesia itu, Indi, dia itu bukan hanya formal, tapi juga informal. Sangat beruntung bahwa dalam pertarungan yang belakangan ini masih ada sejarah emosional, ada hubungan pribadi antara misalnya Bu Mega, gitu ya, dengan Pak Prabowo. Bahkan pada periode 2014-2019 tercipta juga hubungan yang baik antara
antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo itu berada di luar, tapi ketika terjadi dinamika politik, Pak Prabowo itu memberikan dukungan sebenarnya begitu. Nah, 2024 belum tentu punya hubungan-hubungan sejarah semacam itu gitu loh. Yang kalau tidak punya hubungan sejarah semacam itu, maka mau ketemu itu akan sulit begitu ya. Dan akhirnya ya seperti di Amerika, ya calon presidennya lari, lalu kemudian ya kasih komando-komando lewat Twitter, ya lewat media sosial. Ya sudahlah, itu di Amerika, mudah-mudahan di sini nggak terjadi gitu ya Bang. Kita ya? cegah, jangan terjadi dengan Bisa juga Jokowi tidak terjadi. Prabowo 2024. Abang ini kan dari lembaga survei gitu ya. Lembaga survei itu kan cenderung untuk memotret apa yang terjadi di tanah air, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk ini hasil survei tanggal segini. Jika dilakukan itu maka tanggal segini akan begini gitu. Rata-rata sih berusaha untuk terlihat netral gitu Bang. Ya kan? Tapi Abang memilih untuk ambil posisi. Jadi begini, saya ini latar belakangnya memang peneliti, ya, analis, tetapi juga saya aktivis. Dari zaman mahasiswa, saya sudah. Wajahmu tuh Indobarometer banget gitu. Iya. Saya aktivis. Saya memang di kuliah kelompok studi. Saya ketua kelompok studi mahasiswa UI tahun 96-97 kalau nggak salah. Udah lama. Tapi saya juga aktivis HMI begitu. Dan saya orang yang riset bukan hanya buat riset, tapi riset itu bagaimana riset itu bisa berguna untuk menyelesaikan permasalahan. Akan riset yang ini? Pasti akan riset ya. Riset-riset yang dipakai untuk pembuatan kebijakan publik sebetulnya banyak ya. Jadi misalnya bagaimana kemudian untuk pengetahuan mengenai pemilu itu kemudian misalnya masih kurang, lalu ya treatmentnya berarti harus ada sosialisasi dan seterusnya. Beberapa lembaga sudah melakukan riset, mungkin kita bisa lihat lagi ya yang sudah pernah nih dilakukan oleh lembaga lain, nggak apa-apa ya kita lihat siapa berapa persen gitu kan di situ. Ada beberapa nama yang angkanya juga cukup besar gitu di situ. Tapi memang di sini tidak ada faktor Pak Jokowi sama sekali. Dari 200 sekian puluh juta rakyat Indonesia masa cuma 2 itu aja sih? Lah ya jangankan presiden, kita menemukan pemain sepak bola 11 aja juga susah banget gitu. Iya. Jadi memang begini kalau kita bicara calon presiden. Ini seperti menafikan nama-nama lain yang juga potensial gitu kan. Ada banyak nama yang beredar kan sebetulnya kan. Di luar yang dua tapi itu. tidak ada yang sangat dominan dan tadi problemnya adalah kalau nama yang lain yang maju begitu ya. Ya katakanlah misalnya survei kemarin misalnya ada Anies Baswedan ya kan, indikator ya, kita lihat orang muda ya. Nah yang grafik-grafik itu loh, yang grafik Anies Baswedan, terus kemudian. Nah ini kan tinggi-tinggi semua nih, sebetulnya. Oh saya nggak berani mengatakan tinggi, rata-rata air aja itu, karena ya paling tinggi 15. Pak Prabowo masih di bawah atau 9,5? Nomor 2 13, nomor 3 10 begitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang sangat kuat begitu. Dan begitu nanti tidak ada yang sangat kuat, yang terjadi nanti baku hantam menggunakan segala instrumen begitu. Terus terang aja kalau menurut saya pada hari ini ya, lepas dari survei begitu ya, apalagi ini kan survei anak muda, saya kira mungkin agak beda potretnya kalau survei populasi secara umum ya. Kalau populasi secara umum paling tinggi masih Pak Prabowo begitu. Bisa dicek nanti datanya. Saya yakin Pilpres nanti tahun 2024 itu yang paling berpeluang pertama adalah Pak Prabowo. Satu, ya beliau punya popularitas. Dua, beliau punya partai. Partainya besar, tinggal tambah satu partai menengah, maka Pak Prabowo pasti bisa melaju begitu. Nah, kemungkinan Pak Prabowo nanti akan didukung dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan, ya. Kemudian ditambah dengan katakanlah aliansi tradisional PDI Perjuangan dengan PKB, Nahdlatul Ulama. Di situ begitu, Pak Prabowo berpasangan dengan siapa? Belum tahu saya, belum tahu. Nah, kemudian ya karena ingin ada partai konstelasi Islam yang lengkap, kemungkinan dari Islam modernis juga akan ditarik. Sudah ada nama Mbak Puan. Katakanlah PAN. Ya katakanlah misalnya Mbak Puan, Prabowo Puan misalnya begitu. Prabowo Puan katakanlah begitu. Nah, di sebelahnya saya yakin itu koalisinya di sekitar Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini gubernur DKI Jakarta ya. Di mana DKI Jakarta itu adalah gubernur yang mendapatkan liputan paling konsisten. Mau ada COVID nggak ada COVID, tetap pasti tinggi ya. Dan saya mohon maaf, saya agak meminggirkan Pak Ganjar, Pak Ridwan gitu, Bu Khofifah. Memang wilayahnya besar mereka. Tapi kalau nggak ada COVID dan COVID mungkin selesai dengan adanya
vaksinasi ini, maka nanti liputan akan menurun. Oke, kalau begitu. tadi berarti Yang Pak Anies kedua, dengan siapa? Anies belum tahu juga sama siapa. Nggak tahu juga. Tapi Anies ini track recordnya majunya itu lewat dukungan kelompok Islam. Balik lagi ke Pilkada DKI Jakarta 411 212 begitu. Pasti muncul lagi nanti ke sana. Tadi kan dibilang Prabowo Puan lah mungkin ya. Ya. Nah, Anies entah dengan siapa belum gitu. tahu saya, Nah, belum tahu. Itu akan berhadapan seperti itu. Akan berhadapan. Kemarin 212 mendukung Pak Prabowo. Iya. Nah, nanti kalau ada pasangan Pak Anies Sudah pasti Anies, karena sekarang pun mereka sudah bergeser. Oke. Jadi nanti Pak Prabowo itu akan diperlakukan seperti Jokowi. Akan akan dibilang Kristen. Lihat aja tuh keluarganya Kristen. Dan memang kan ibunya Kristen, kakaknya Kristen, begitu. Keluarganya banyak Kristen. Oke. Kemudian intinya akan dibilang dikasih cap-cap yang mengatakan ini bukan calon dari partai Islam, ya. Dan khawatirnya nanti keluar terminologi haram segala macam dan seterusnya untuk dipilih, begitu. Dan Anies nanti akan dikonstruksi sebagai calon dari komunitas Islam, begitu. Sehingga polarisasi itu nanti akan menguat lagi. Nah, sejarah antara Jokowi dengan Prabowo yang ada titik-titik temunya itu belum tentu terjadi, begitu loh. Pada tahun 2024 yang akan datang. Gitu. Nah, itu kan tadi Pak Anies dengan entah siapa, gitu. Ya. Pak Prabowo dengan Mbak Puan atau siapapun gitu. Itu kan dua-duanya wajah di situ nggak ada Pak Anies juga. Berarti sebetulnya dengan wajah di situ Jokowi Prabowo masih ada juga pemilih lain yang memilih untuk calon yang Islam tadi. Oke, balik lagi tadi yang saya katakan pada hari ini ya yang bisa mendapatkan dukungan dan komplit dari elit itu adalah Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi Prabowo itu kalau didukung oleh konstelasi yang ada, oleh elit yang ada, maka nanti akan berhadapan dengan kotak kosong. Oleh elit ya. Kotak kosong. Oleh elit oleh ya. Elit. Karena memang masyarakat dijamin memilih dua itu atau enggak? Ya. Masyarakat dijamin memilih dua itu apa enggak? Belum tentu. Kan tadi kan pilihannya kan ada pasangan ini dengan ada kotak kosong. Kemungkinan karena itulah Pak Jokowi juga memang kinerjanya harus bagus. Ya toh, kalau nanti kinerjanya buruk juga jangan maksa juga, dan saya kira partainya juga akan realistis, tidak akan memaksakan begitu. Ya Pak Prabowo juga mau berpasangan dengan Pak Jokowi kalau surveinya bagus, misalnya begitu. Karena kalau jelek ya buat apa gitu. Jadi intinya situasi dan kondisi menuju tahun 2024 itu ya, kalau kinerjanya Pak Jokowi bagus. Ini ya ada syarat-syarat nih dari elit politik ya. Ingat nggak waktu wawancara dengan Prof Armin dari Universitas Hasanuddin ya? Beliau kan mengajukan kayak syarat-syarat harus nih kalau mau amandemen harus ada pembangunan ekonomi naik 25%, ya kan? Dibilang ingat nggak? Saya sampai catat kemiskinan turun 5%, inflasi turun 5%, pengangguran turun, sistem politik stabil dan aman. Kalau 5 ini nggak tercapai ya udah nggak usah gitu, nggak usah amandemen maksudnya gitu. Ya itu kan syarat dari Prof Armin begitu ya. Kalau saya ancaman polarisasi itu merupakan syarat atau situasi yang sudah mencukupi untuk mengantisipasinya dengan pasangan Jokowi Prabowo. Dan balik lagi, sekarang kalau kita bicara amandemen, sesungguhnya amandemen itu pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar, diatur ke konstitusi, kemudian dilakukan oleh MPR begitu ya. Nah, mengenai masyarakat, kalau setahu saya ya, masyarakat itu tidak harus ya pertumbuhan ekonomi 25%, misalnya enggak sih. Yang penting tingkat kepuasannya itu mayoritas ya. Karena kalau dalam demokrasi itu kalau puas akan dipilih lagi, kalau tidak puas tidak akan dipilih lagi. Nah, Pak Jokowi sendiri bisa bertahan di tahun 2019 karena tingkat kepuasannya atau mayoritas yang puas itu lebih banyak daripada yang tidak puas gitu. Jadi ya dengan situasi dan kondisi seperti itu, kalau tingkat kepuasannya masih mayoritas, maka kalau berhadapan dengan kotak kosong ya insya Allah akan menang. Ya, insya Allah akan menang. Tetap ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan ya, berarti idenya baru dimulai masa udah mundur. Berjuang dulu. Tapi berarti PR-nya adalah bikin survei ya. Bikin survei yang ada dua pasangan ini berpasangan ya. Nanti kita lihat. Oke, yang kedua survei kepuasan. Ya. Harus ada juga kan? Betul. Survei apa lagi berarti? Kepuasan, saya kira survei itu. Saya kira itu. Jadi paling tidak itu, dan itu survei juga sebetulnya ya tidak perlu kami yang melakukan sendiri, teman-teman yang lain juga pasti melakukan, dan ya kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti. Gitu. Jadi tidak masalah. Yang jelas harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan karena itulah kemudian saya akan menggalang dukungan dari masyarakat dari seluruh Indonesia. Artinya yang meminta dan menginginkan ini
ya bukan cuma saya sendiri, tetapi juga banyak orang lain di Indonesia. Artinya mereka yang punya mimpi yang sama, punya bayangan yang sama. Ini Pak Jimli bahkan semua partai tidak akan mau presiden 3 periode. Boleh tahu nggak alasan Boleh di saya? scroll bagian bawahnya ya. Stop. Oke. Menilai wacana masa jabatan ini lebih baik diakhiri. Kalaupun bisa diamandemen, tidak akan ada partai yang mau. Jimli berpandangan apalagi Presiden Jokowi telah menyatakan sikap. Ya. Menurut Jimli, selain minat atau tidaknya Jokowi mengenai masa jabat presiden itu, maka siapapun harus taat. Di sini tidak disebutkan alasannya. Di sini tidak disebutkan alasannya, tetapi mungkin karena Pak Jokowinya yang nggak mau. Jadi begini, terus terang. Pertama ya, beliau ini senior saya, ya. Orang Palembang juga. Jadi beliau guru saya, begitu. Tetapi kan antara guru dan murid tidak harus sama pandangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau bicara dinamika di partai politik, sesungguhnya partai politik kan punya hitung-hitungannya sendiri, begitu. Pertama ya, partai ada, punya kursi, bahkan besar. Tapi calonnya dia, ketua umumnya dia misalnya, yang biasanya dijadikan calon, itu punya popularitas atau tidak, gitu loh. Ya kalau nggak punya popularitas sama dengan fighting the losing battle, begitu. Pertama ya, misalnya pengalaman Pak Yusuf Kalla tahun 2009, begitu. Pak Yusuf Kalla itu sesungguhnya tetap ingin jadi wakilnya Pak SBY. Iya. Kan belakangan dibuka oleh Pak JK. Kalau saya tahu udah lama. Bahkan mohon maaf, Pak JK saya setahun sebelumnya saya udah ngomong dengan Pak JK. Pak, SBY nggak mau lagi sama Bapak. Bapak punya 2 pilihan. Ini giliran saya nih buka-bukaan. Bapak punya 2 pilihan. Pertama, Bapak nggak maju lagi, ya, jadi kingmaker aja bersama Pak SBY. Atau Bapak maju calon presiden dan Bapak bergerak sekarang, karena nggak mungkin dalam waktu yang singkat. Saya katakan, ya, saya datang ke Pak JK 3 kali. Ngasih tahu beliau soal begini. Tapi beliau tetap punya kepercayaan bahwa Pak SBY mau dengan Pak JK. Akhirnya kan saya yang benar. Mohon maaf. Mohon maaf gitu. Akhirnya Pak JK mengambil keputusan, nggak tahu apa alasannya begitu. Nggak tahu lah, nanti tanya dengan Pak JK. Untuk maju calon presiden. Which is, kalau berdasarkan kalkulasi di lapangan, itu hil mustahil gitu loh. Survei beliau itu berapa gitu. Bahkan sesungguhnya pasangan JK dengan Wiranto itu pasangan yang terbalik, pasangan yang tertukar. Karena elektabilitas Pak Wiranto lebih tinggi daripada Pak JK. Tetapi yang dijadikan indikator adalah jumlah kursi. Partai ya. Karena kursi Golkar lebih banyak daripada Hanura, akhirnya ya calon presidennya adalah Pak JK. Kalau pakai resep pemenangan itu salah gitu loh. Jadi sebetulnya partai itu nanti akan realistis. Kita ini punya calon nggak begitu? 2014, 2019, kenapa nggak muncul calon ketiga? Ya karena memang tidak ada calon ketiga yang dianggap berpeluang untuk bersaing dengan 2 ini. Balik lagi saya katakan, imajinasi masyarakat Indonesia itu entah apa bagaimana, itu kedua orang itu gitu loh. Jadi partai akan bersikap realistis. Ya, kita bisa menang nggak? Ya kalau kita nggak bisa menang ya nggak mungkin mau bergabung. 2009 mayoritas partai politik kumpul di belakang SBY gitu loh. Termasuk misalnya PKS yang kencengnya luar biasa dengan Pak SBY karena mereka realistis kan begitu. Ya? Iya. Pasangan yang berikutnya kan ada Bu Mega waktu itu dengan Pak Prabowo ya di luar Pak JK dengan Pak Wiranto kan. Ya sebetulnya Bu Mega mau maju itu kan apa namanya istilahnya itu. Ya sama juga peluang menangnya itu kecil gitu. Iya. Kalau boleh saya ngomong, Pak Taufik Kemas nggak mau Bu Mega maju lagi. Iya bukan aja. Pak Taufik nggak mau lagi. Tapi kan yang memutuskan Ibu Mega dan PDI Perjuangan yang mungkin punya hitung-hitungannya sendiri. Begitu loh. Ya jadi begini partai politik itu punya kalkulasinya sendiri yang belum tentu sama dengan kalkulasi akademisi. Kalkulasi partai politik harus realistis. Paling lambat nih untuk pemilu 2024 harus mengerucut di berapa bulan sebelum Pilpres. Jadi saya dengar terakhir ya bahwa KPU merencanakan pemilu nasional, Pileg dan Pilpres itu sekitar bulan Februari atau Maret. Anggaplah Februari. 2024 dulu, ya? Ya 2024. 2019 dilaksanakan pada bulan April. Dan pendaftaran calon presiden itu bulan Agustus. Bulan Agustus 2018.
Jadi ini kan berarti maju 2 bulan, berarti pendaftaran calon presiden itu nanti bulan Juni. Juni 2023. Nggak lama lagi kan? Sekarang 2021. Iya, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Oke. Ya saya kira paling telat tahun depan lah. Kalau misalnya diadakan amandemen. Karena amandemen itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung apa yang mau diamandemen. Oke. Kalau Amandemen ikut itu urusannya ada urusannya DPR juga, MPR juga MPR ya. ya. Ada pernyataan dari MPR ya. Ya. Kita bisa lihat slide-nya mungkin. Cal, kita lihat slide-nya. Ya. Oke. Ini pernyataan Pak Bambang Susatyo. Sejauh ini sih tidak ada pembahasan, betul kan? Ya. Sejauh ini tidak ada pembahasan. Memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 UUD 45. Iya, karena Kodari belum ngomong kok. Iya. Iya, sekarang kan Kodari udah ngomong sesuatu Kodari yang nggak ngomong, dibayangkan. semulus itukah? Nggak bisa kan saya menyampaikan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh banyak orang, tetapi sebetulnya ada di lubuk hati mereka yang paling dalam, begitu. Begitu tutup itu saya buka, oh iya ya, benar juga ya. Maka dukungan itu akan datang disurvei seperti dulu lah Bang. hujan. Disurvei dulu baru ketahuan angkanya di situ. Iya, ya kan? pasti. Bulan Tapi apa mau bikin survei? Tapi itulah bedanya antara peneliti analis dengan aktivis. Saya pada hari ini menjadi aktivis. Aktivis itu berangkat dari keyakinan. Berangkat dari keyakinan. Saya Untuk punya keyakinan. melalui survei nanti ya. Iya, nanti akan dibuktikan oleh survei begitu. Tapi ini karena memang belum tersosialisasi dan memang belum ada agenda. Nggak ada yang cek aja, nggak ada yang ngomong Jokowi Prabowo. Mana ada yang ngomong Jokowi Prabowo sebelum saya ngomong? Nggak Ya ada. kan? Nggak ada gitu Nggak loh. Jadi ada. memang itu bisa diterima karena Mas Bambang itu belum pernah mendengar ide dan gagasan ini. Tetapi begitu Mas Bambang, anggota MPR, masyarakat Indonesia mendengar dan melihat gambar ini, bagus kan Pak Jokowi, ya, bonceng Pak Prabowo, happy, Indonesia aman, ya, adil dan maju. Yang begitu happy loh. siapa? Kodari. Hah? Yang happy Masyarakat Kodari. Indonesia. Semuanya, Coba gini. nggak semua juga kan? Ya yang pastilah, happy. nggak mungkin. Ya, Nabi aja juga ajarannya ya siapa yang mau bantah, tapi kan nggak semua menerima kan begitu. Masa disamain Apalagi sama yang bukan Nabi? Nabi, Iya. apalagi yang bukan Nabi kan saya bilang begitu. Apalagi yang bukan Nabi begitu. Ya, jadi kita punya ideologi, punya kepercayaan masing-masing, ya, punya ide dan gagasan masing-masing. Jadi orang itu sikapnya baru sama kalau identifikasi permasalahannya sama. Oke. Dan yang kedua, solusinya juga sama begitu. Orang punya identifikasi masalah yang sama itu belum tentu sampai kepada solusi yang sama. Oke. Nah, pada hari ini ya, teman-teman gitu ya. Ya terus terang di Kita antara bisa teman-teman. lihat suara-suara partai juga ya. Ya, teman-teman saya sendiri misalnya para pengamat, banyak yang menolak gitu loh. Iya. Saya ada akui. dari Oh, iya. LSI ya, Bang Jayadi. Iya. Kanan. Iya, karena memang identifikasi permasalahannya. Oke, boleh lihat ke bawahnya. Identifikasi permasalahannya itu kan berbeda dengan saya. Oke. Teman-teman itu kan khawatir dengan problem Orde Baru ya, otoritarianisme, takut dengan kekuasaan begitu. Ya kalau kacamatanya 98 sih iya gitu, tapi kacamata saya mohon maaf. Kacamata saya brother and sister ya, pendukung Jokowi Prabowo seluruh Indonesia, itu bukan kacamata 98. Kacamata saya itu kacamata sekarang dan kacamata menuju 2024. Oke. Buat saya kacamata sekarang itu, kita bukan berhadapan dengan sosok seperti Soeharto, bukan. Yang kita hadapi ini adalah masalah besar yang namanya polarisasi dan jangan dianggap enteng, begitu loh. Karena kenapa? Ya itulah yang realita yang terjadi sekarang. Walaupun ini baru berapa? 98 2021. Ya anggaplah nanti sampai dengan 25 tahun, waktu yang tidak terlalu panjang. Tapi hemat saya dalam waktu seperempat abad ini telah terjadi loncatan-loncatan masalah, loncatan teknologi yang sedemikian besar, ya, sehingga kemudian masalah kita tahun 98 itu berbeda dengan sekarang. Jangan disamakan. Bang, kita lihat ini dulu. Iya. Kita lihat ini dulu. Ini pernyataan dari beberapa partai ya. Ya. Partai Demokrat. Memang saya nggak akan hitung Partai Demokrat mendukung. Oh, iya, Udah dilewatin aja. Udah lewatin aja. Nggak bisa, dia harus dibaca satu-satu. Jangankan Masih partai di jangankan tanah konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak setuju. Yang lain juga nggak setuju. Bacain dulu ya. Partai Demokrat menolak ya wacana perubahan masa jabatan. Oke, di bawahnya ini ada PKS. Pak Hidayat Nur Wahid menyatakan agar saya pahami ya sama aja itu. Wanti-wanti warning, ya. Pasti udah nggak setuju. Bawahnya lagi PDIP. Ini PDIP ini. Ahmad Basarah
memang ingin mengubah. Itu dia tuh. Tapi belum tentu presidennya. Loh Lebih ke iya, GBHN. yang penting mengubah dulu kan. Lebih ke Geser sedikit aja. GBHN. Geser sedikit itu barang sama aja. Ahmad Basara juga kayak Bambang Susatyo, belum Apa? mendengarkan ide dan gagasan saya, tapi nggak mungkin menolak. Ini, namun kata dia tidak ada hubungannya dengan masa jabatan presiden. Iya. Gitu ya. Lebih ke GBHN. Iya. Oke. P3, Arsul Sani, gitu kan. Ini ada yang melemparkan dugaan atau prasangka di ruang publik. Iya. Gitu kan. Iya, memang yang disebut Pak Amin Rais itu saya pasti, kan dia bilang opini publik. Oke, dari partai-partai itu, Iya. entah itu yang pro pemerintah atau yang tidak Iya. pro pemerintah, Iya. dua-duanya itu nanti dulu deh kalau mau amandemen Jadi mengenai begini, masa ya, jabatan sesungguhnya presiden. di MPR itu sudah ada wacana mengenai amandemen. GBHN. Dari periode yang lalu gitu Iya. ya. Ya, jangan Bukan jabatan presiden. yang penting amandemen dulu. Berarti ada yang nebeng Yang dong. penting amandemen tujuannya dulu. GBHN Yang ada penting nebeng. amandemen dulu. Yang penting amandemen dulu gitu. Ya kita lihat saja amandemen Indonesia pun yang sudah terjadi tahun 99 sampai 2002 itu kan nggak langsung sekaligus. Ya Pak Amin Rais lah yang bisa cerita karena beliau ketua umum ketua MPR pada waktu saat itu. Iya, tahun 99 ubah A. Tahun berikutnya ubah B, tahun berikutnya ubah C, tahun berikutnya ubah D. Loh, mengapa tidak? Ubah GBHN dulu. Habis itu ke masa jabatan presiden, begitu. Yang jelas pada hari ini saya katakan ada dua partai yang jelas ingin melakukan amandemen. PDI Perjuangan dan Gerindra. PDI Perjuangan udah jelas agendanya Dua-duanya GBHN. di situ ya. Iya, dan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ingin amandemen mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada aslinya. Itu pidato Pak Prabowo 17 Agustus 2019. Dan itu sudah nyata begitu Kalau loh. kepada aslinya berarti Kemudian bisa yang lebih dari pengen dua juga periode, DPD ya, Oke. paling tidak periode yang lalu sudah mengeluarkan ada 10 item memperkuat DPD ya kan agar sistem bicameralisme lebih kuat. Bahkan mengusulkan calon presiden perseorangan gitu. Iya, Jadi banyak agenda, banyak sebetulnya yang memikirkan tentang amandemen ini gitu. Oke. Nah, Abang kan mengatakan bahwa ini adalah supaya tidak terpolarisasi begitu. Tidak ada polarisasi, tidak ada Ya, menjaga agar polarisasi tidak meledak menjadi buaya gitu yang menggigit kita semua. Yang menjadi perhitungan untuk Indonesia kan tidak hanya polarisasi ya, ada ekonomi di situ, ada pembangunan, ada lain-lain gitu. Malah itu menjadi tambahan argumentasi sebetulnya kalau mau ditambahkan bahwa kalau Jokowi Prabowo ya pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi akan diteruskan ya. Sekarang Pak Jokowi juga membangun infrastruktur digital diteruskan. Kemudian memperbaiki infrastruktur peraturan diteruskan. Sudah ada kartu Indonesia Sehat untuk berobat. Penegakan sudah hukum. ada kartu Indonesia pendidikan. Penegakan hukum gimana? Sudah ada kartu sembako murah dilanjutkan. Sudah ada kartu prakerja diteruskan. Malah justru Indi telah memberikan ilham tambahan kepada saya bahwa kalau Jokowi Prabowo 2024 itu manfaatnya berlipat ganda. Wah, Iya. jadi huruf P ya. Bukan hanya menghilangkan polarisasi, tapi melanjutkan pembangunan sehingga slogan Jokowi Prabowo 2024 itu adalah aman dan sejahtera. Oke. Ada yang udah menyampaikan ke Abang nggak bahwa aduh Kodari udah deh gitu. Ada kan pasti udah deh Ada, gitu. kan Ini nggak urgent banget seperti yang disebutkan oleh Mas Jayadi ini dari Iya, Hanan. Tidak ada persoalan Iya. mendesak sebetulnya. Iya, karena beliau kan nggak melihat, beliau itu kan melihat ke arah yang berbeda, melihat persoalan yang berbeda. Terus terang kalau melihat arah, saya ngelihat ke depan, beliau ngelihat ke belakang. Ya kan dia mengatakan Jayadi denger Kodari loh. ini mundur, salah. Nonton Mas loh dia. Jayadi yang mundur pandangannya. Ya nggak apa-apa. Kalau ini kakak saya, kalau Pak Jimli tadi Bapak gitu ya guru, kalau ini teman, abang saya orang Palembang juga sama. Ngelihat iya. ke belakang, Tidak maksudnya harus ngelihat ke belakang sama. tuh apa? Iya, mengkhawatirkan soal Pak Harto segala macam gitu. Kan 98 itu. Ya, Kita berhadapan dengan situasi sekarang. Mungkin saja Masalahnya bisa terjadi polarisasi, lagi ya. kan, Bang? Enggak. Kalau saya enggak. Yakin ya? Ya beda lah. Pak Harto itu situasi dan kondisi di mana dia mengumpulkan partai itu menjadi satu Golkar saja. Kalau sekarang kan banyak kepentingan, banyak agenda gitu. Media juga
Bebas, masih bisa bicara apapun juga pada Yakin hari ini. bebas? Iya. Hah? Yakin bebas? Ya semua itu kan dinamika. Iya. Ya paling enggak saya masih bisa ngomong kan begitu kan? Iya gitu. Tapi nggak bisa ngomong itu kan bukan cuma datang dari satu sisi. Bisa dari Bisa dari kekuasaan dalam kekuasaan politik. Tapi bisa juga dari kekuasaan primordial. Bukan sedikit yang nggak bisa berbicara mengenai tafsir agama yang berbeda, pemikiran-pemikiran, pemahaman mengenai agama yang berbeda. Itu dipilih anak muda juga nggak? Dipilih anak muda juga nggak mereka berdua? Siapa? Itu? Ya itu belum ada surveinya makanya. Saya nggak tahu, belum ada surveinya. Dan saya kalau survei ya nggak mau anak muda, saya semua populasi. Karena yang nyoblos nanti bukan cuma anak muda. Yang udah terakhir survei terhadap kedua nama ini tahun berapa Abang bikin? Tahun lalu. Masih ingat hasilnya apa kurang lebih? Ya kalau pertanyaan terbuka, Jokowi masih nomor 1, Prabowo nomor 2. Kemudian kalau pertanyaan tertutup, kalau ada Jokowi, nomor 1 Jokowi, nomor 2 Prabowo. Kalau nggak ada Jokowi, nomor 1 Prabowo, nomor 2 Anies. Oke. Ya. Itu berarti ya. Iya, makanya itu saya melihat kecenderungan ini kalau Jokowi Prabowo ini nanti misalnya nggak jalan begitu ya. Setelah saya jungkir balik dan seterusnya. Ya udah berbusa-busa kemana-mana. Ya nanti akan berhadapan Prabowo dan Anies. Prabowo Anies kira-kira antara berdua sama aja dengan kemarin saya ditanyakan di acara kemarin kan di TV One kan saya juga mengatakan yang akan maju adalah Jokowi Anies. Iya. Prabowo Anies. Prabowo Anies. Dari dua itu kans yang angkanya lebih besar yang mana? Nggak tahu. Oh, belum. Karena perjalanannya masih sangat panjang. Kemudian juga isu-isu juga masih akan sangat dinamis begitu. Tapi saya nggak mengkhawatirkan soal angka-angka. Yang saya khawatirkan adalah bahwa kalau itu nanti terjadi, maka politik kita akan mengeras, akan tajam, dan ya polarisasi juga akan menguat, dan ya kita akan berhadapan dengan ketegangan-ketegangan yang terjadi di 2014, 2019, 2017, tetapi dengan resiko yang lebih berat begitu. Saya terus terang tahun 2017 itu stres, khawatir sekali begitu sudah ada masjid yang dicoret-coret dengan bahasa-bahasa tertentu, karena saya khawatir bahwa itu bisa menjadi konflik berdarah. Kita punya pengalaman yang ya itulah pengalaman yang nyata bagaimana elemen-elemen primordial itu, suku agama itu bisa membuat orang kemudian gelap mata dan menumpahkan darah sesama saudaranya. Abang kan orang yang paling dicari saat ini kan, seperti yang aku katakan tadi di awal, dicari oleh media, diundang gitu. Siapa di belakangmu Bang? Aku sendiri. Yang mendorong untuk dua nama itu maju? Nggak ada, aku sendiri. Sendiri? Iya. Aku kan orang yang bergerak di dunia survei, dunia politik, sekian lama gitu. Jadi aku bisa melihat angka-angka, bisa melihat dinamika, dan aku bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Pilpres kita semenjak 2014-2019 itu tidak bisa disamakan lagi dengan pemilu sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya itu nggak ada tuh calon yang dikasih cap PKI, orang bisa bikin tabloid, mengeluarkan hoaks, udah jelas Pak Jokowinya Islam, tapi dibilang PKI gitu. Ya lepas dari kemudian yang bersangkutan pada akhirnya istilahnya mendapatkan hukuman pidana begitu. Tetapi kan ya pada saat pertempuran kan dia menjadi bagian dari pertempuran begitu, dan bisa mengeluarkan hal semacam itu. Disebut sebagai orang Singapura, Kristen, segala macam begitu. Ya hal-hal yang dulu tuh nggak terjadi gitu loh. Itu yang saya maksudkan, wake up. Kondisi sekarang itu nggak sama dengan dulu gitu. Nggak usah 98. Ya zaman Pak SBY 2004-2009 itu situasinya nggak begitu. Nggak ada tuh yang Pak SBY komunis, nggak ada. Tapi sekarang ini ada gitu loh. Dan hal-hal semacam itu yang bisa menimbulkan pembelahan yang luar biasa dan konflik luar biasa. Apalagi ditambah tadi isu benturan peradaban di dunia internasional begitu kuat. Lalu ada media sosial ya. Lalu ada tokoh-tokoh, saya sebut Rizik Syihab begitu ya, yang ya dengan sentimen-sentimen dan atribut-atribut yang ada, kemudian ya langkahnya macam-macam termasuk soal Covid, membuat situasi menjadi rumit. Menurut saya itu simbol bahwa jangan disamakan kondisi sekarang ini dengan tahun 98. Banyak yang sampai dengan detik ini masih udahlah Kodari gitu. Ngecap aja sendiri gitu. Ada yang mengatakan kayak gitu juga, biarin aja gitu. Tapi ada orang-orang dari partai yang Kodari cakep tuh. Ada. Terusin itu Kodari gitu. Ada yang gitu. Ya intinya ada. Gitu. Kan ya dari mana orang Bang? Partai itu kan
nggak semuanya dia bisa langsung sampaikan kepada publik ya, karena ada yang namanya garis komando, ada pernyataan resmi, tidak resmi, begitu. Yang kedua ada yang namanya pendapat pribadi, begitu. Boleh ada yang lain kalau misalnya masih ada ya? Saya yakin bahwa saya tidak sendiri dan jumlahnya cukup banyak dan akan semakin banyak ke depan. Oke. Ya, semua gerakan yang besar itu semua berawal dari ide dan gagasan yang kecil. Dari 1 orang jadi 10 jadi 1000, 1000 jadi 100.000, jadi 1 juta, 10 juta, 100 juta. Begitu. Oke. Ini buat saya pribadi ini eksperimen yang menarik. Iya. Gitu. Ini Maret 2000. Ini eksperimen yang menarik. Artinya bagaimana sebuah ide dan gagasan dilontarkan, kemudian kita lihat perkembangannya gimana perkembangannya gitu ya. depan, ini kan ini nanti jadi saksi juga. Iya, Maret 2021. Iya. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Iya. Mau bikin survei kapan soal ini? Ya insya Allah sebulan 2 bulan ini akan ada survei ya. Karena kan kita biasa ada reguler survei itu 6 bulan ya. Artinya ulang tahun pemerintahan itu kan bulan Oktober. Lalu tengah-tengah itu kan sekitar bulan April. April atau Berarti Mei. bulan depan dong ya? Dikit lagi. Lebih begitu, ya. Oke. Bang Kodari terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir. Thank you. Jokowi Prabowo 2024 NKRI. Yes. Kartu barang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.